Ada lagi hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-wuquf bi Arafah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Jadi kalau begitu ada dosa yang nggak diampunin kecuali melalui wukuf di padang Arafah. Yang belum pernah wukuf ada dosa yang belum diampunin dong ya. Masya Allah. Begitu hebatnya tuh, begitu besarnya ya keutamaan dari wukuf di padang Arafah, sampai dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW ada dosa yang tidak Allah ampuni kecuali dengan wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa wukuf di padang Arafah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya lagi ada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi dhanban man waqafa bi Arafata fa dhanna anna Allah lam yaghfir lah wa huwa awwalu yaumin fid dunya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling besar dosanya adalah orang yang wukuf di padang Arafah dan dia menyangka, dia mengira bahwa ya Allah tidak mengampuni dosanya. Masya Allah. Hati-hati nih. Orang yang kalau udah wukuf di padang Arafah semua dosanya Allah hapuskan. Ya. Ada khilaf memang, apakah dosa-dosa besar termasuk juga? Ya. Menurut sebagian ulama iya. Cuma dosa kecil, dosa besar bisa diampunin kecuali hal-hal yang berkait dengan sesama manusia. Nanti enggak tuh. Biar kata di wukuf di padang Arafah Allah enggak ampunin. Kalau dosa itu terkait dengan apa? Ya, hubungan sesama manusia, enggak diampunin. Hati-hati tuh. Orang wukuf di padang Arafah punya utang 100.000 sama temennya, ngarepin biar bisa lunas, bisa bisa lunas. Nah kan ongkos hajinya mahal, hampir 50 juta. Utangnya lunas gak? Agak. Hati-hati itu utang. Ya, hati-hati tuh. Ya, sangkutan-sangkutan jangan ada. Kalau bisa tuh, ya, dilunas-lunasin. Ya, jangan merasa aman kalau orangnya nggak tagih. Nggak merasa aman kalau ya, orangnya nggak mintain. Semua hal-hal yang berkait dengan muamalah kita tuh, misal gitu kita beli sesuatu ada duit kita yang kurang atau duit orang yang bayar kepada kita lebih, ya, harus kasih tahu, ya, bayar yang hak orang, kembaliin hak orang, jangan ada hak orang sama kita. Jangan apalagi kita mengambil dengan paksa, muzalimi, ya, tanah warisan bodol bagian-bagian kan gitu. Nah, bagiin harusnya secara adil. Tanah saudaranya diambil 0,5 meter, ya, kali panjang berapa tuh, ya, saudaranya karena takut didiem aja. Masya Allah. Hati-hati tuh. Biar kata wukuf 70 kali wukuf di padang Arafah kagak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apaan? Dosa-dosa kita ghibah kepada orang lain. Ghibah, dosa membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Banyak gak tuh? Gampang gak kita ghibah? Ya, ngomongin orang kayak udah paling bener, ya, ngomongin. Kalau mau ngomongin kejelekan orang untuk kebaikannya langsung untuk orang, ngomongin secara langsung, ngomong begini tuh langsung. Jangan ngomong di belakang. Ya, ya, jangan ngomong apa? Di belakang, ngomong di depan. Maksudnya apa ngomong di depan? Ngomong secara langsung. Itu kalau untuk kemaslahatan silakan. Men kalau kagak, jangan. Ya, aib kita, kekurangan kita, cacat kita banyak untuk kita koreksi.
Jangan kita ngomongin keburukan orang. Memang sih kadang-kadang begitu syaitan ya, bikin jadi gurih banget. Udah ngomongin orang terus sepanjang, enak banget. Yang diajak ngomong nyambut lagi, wah akur banget. Nah, ini bentar gue bikin kopi, wah bikin kopi lagi. Ini suruh bikin gorengan mah, awet ngobrol. Padahal yang ngobrolin dosa semua. Ya Allah, naudzubillah min. Ini di padang Arafah aja nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaitan kemaksiatan terhadap sesama apa? Manusia. Hati-hati. Tuh. Wa huwa awwalu yaumin fid dunya. Nah, jadi kembali tadi hadisnya menjelaskan bahwa orang yang paling besar dosanya adalah orang yang wukuf di padang Arafah dan dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuninya. Dia wukuf di padang Arafah, dia belum yakin kalau dia dapat ampunan Allah. Itu diantara dosa yang paling besar. Jadi harus yakin kalau udah wukuf di padang Arafah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, tinggal dosa besar. Ada khilaf antar ulama, apakah sudah termasuk diampuni atau melalui tobat. Kalau hubungannya dengan hak-hak manusia, nggak ada ampunan walaupun di padang Arafah. Harus langsung pada yang bersangkutan. Ya, hati-hati nih, hati-hati, ingetin semua hak-hak orang lain yang ada sama kita, tunaikan. Kalau emang orangnya ikhlasin, kalau kagak ditagih kita di hari kiamat habis-habisan. Pakai apaan kita bayar ya? Bawa apaan kita? Bawa duit sono. Bawa rumah, tanah kita bawa. Kendaraan kita bawa. Kade. Yang kita bawa apa? Cuma amal ibadah. Bayarnya pakai amal ibadah. Ya Allah. Ya. Selesaiin semua, selesaiin. Hak-hak orang lain jangan ada yang tersangkut sama kita. Ya. Kemudian ada lagi wa huwa awwalu yaumin fid dunya, dan hari Arafah itu adalah hari pertama yang Allah ciptakan di dunia. Tuh. Wa minha dan diantaranya, ini ada nih. Ini fadilah tentang Hajar Aswad nih, jarang-jarang nih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda baginda Rasulullah SAW, innal hajara yakutah min yawaqitil jannah. Sesungguhnya Hajar Aswad itu yang biasa diciumin, yang biasa diistilam, adalah salah satu yakutah. Ya. Batu yakut kan salah satu bentuk apa? Batu. Yakut itu mungkin kita artiin seperti permata gitu ya, batu-batu ya, kayak permata dah. Min yawaqitil jannah, di antara permata di surga ya. Wallahu a'lam ya. Ada emang riwayat yang menyebutkan dulu awalnya ya batu hajar itu nggak hitam, cuman pas nyampe di dunia ya, banyakkan disentuh oleh orang-orang yang dosanya masih banyak, jadi lama-lama jadi hitam gitu ya. Wallahu a'lam. Dalam hadis ini Imam Pashni menyebutkan Hajar Aswad termasuk permata dari surga. Wa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala ntar akan bangkitkan itu Hajar Aswad di hari kiamat. Ya. Dia akan berbentuk menjadi satu makhluk. Lahu ainan, dia punya dua mata. Walisan yantiq, dia punya lidah yang bisa berbicara. Wa yashhad, dan bisa bersaksi. Ya, liman istalamahu bihaqqin wasidqin, bagi orang yang istilam kepada Hajar Aswad dengan ya benar, dengan penuh kejujuran, hati yang benar, yang ikhlas ya, bersih gitu, tujuannya lillahi ta'ala. Istilam. Gimana istilam? Ya, istilam itu melambaikan tangan ya, gini nih, kalau nggak nyampe ya, adabnya tuh Hajar Aswad. Jadi kalau kita nggak nyampe Hajar Aswad, istilam gini, misalnya itu Hajar ya, kita istilam, kasih salam jarak jauh, habis itu tangan kita cium, itu namanya istilam, bukan kiss bye. Wow.